Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 212. Waktu istirahat telah berakhir, aktivitas kerja mulai berjalan. Kenshin dan Iwan, yang baru bicara di kantin, kini mereka kembali lagi ke tempat kantor bagian cleaning service untuk melihat jadwal ruang kerjanya. Setelah membaca nama, kemanakah jadwal di siang itu? Berjalanlah mereka mencari tempat yang dimaksud. Kenshin itu melewati pintu-pintu kantor para karyawan. Dilihatnya kanan kiri, begitu pula dengan Iwan. Tak lama berselang, setelah waktu berjalan, ruang kerja yang dicari itu kini terlihat ada di depan. Tak menunggu lama, Kenshin dan Iwan pun segera masuk ke dalam. Mereka mendorong troli keranjang yang berisi alat kebersihan. Saat ada di depan pintu, diucapkanlah sebuah salam beserta kata permisi untuk izin permintaan masuk. Namun setelah berkali disebut kalimat permisi itu, tak mendapat jawaban. Mereka para staf tersebut nampak hanya terdiam, hanya melihat saja dua orang yang berdiri dengan seragam kerja cleaning service. Dikarenakan tak jua mendapat jawaban, Kenshin dan Iwan itu pun segera masuk. Mereka mempersiapkan diri, menata keperluan untuk bekerja di ruangan ini. Di tengah hal itu, Kenshin memperhatikan aktivitas pegawai yang ada di sini. Terlihat satu dan lainnya saling bicara dan juga saling bercanda. Tak sedikit pula ada yang bermain gadget, menyibukkan diri dengan media sosialnya. Terlihat di saat itu, komputer kerja pun yang ada di meja masing-masing belum ada yang menyala. Padahal ini waktunya masuk jam kerja. Kenshin memperhatikan itu semua. Begitu pula dengan Iwan, yang merasa ada yang janggal. Entah mengapa hatinya kini merasa tak enak sendiri, merasa tak nyaman saat ini. Tak menunggu lama, sesuatu hal yang dirasakan itu dengan segera terjawab. Tiba-tiba, ketika Iwan mengalihkan pandangannya ke sebelah paling kiri, nampak terlihat seseorang yang lagi mengenakan handset yang terpasang di telinga. Sembari di sampingnya itu duduk seorang pria. Ketika Iwan melihat hal tersebut, terkagetlah dirinya, deg-degan hatinya, karena Susanti, mantan kekasihnya, ternyata berkantor di sini. Sejatinya, Iwan sendiri, sejak bertemu tadi, ia tak mau melihatnya lagi. Namun karena sebuah janji yang dikatakan pada Kenshin, Iwan itu pun menguatkan diri. Ia bersabar hati untuk menahan emosi. Meskipun mantannya itu kini terlihat bermesraan bersama seorang pria, saling berdekatan, berduaan, di meja kerja yang sama. Makanya Susanti itu sampai tak mengetahui saat Iwan masuk di ruang ini. Di lain tempat, Kaori sedang menerima telepon dari temannya. Rupanya mereka membicarakan sesuatu hal yang menyangkut acara nanti malam. Kaori itu ditanya oleh temannya yang bernama Siska. "Hei Kaori, entar malam jadi ya ketemuan di rumah kamu. Berangkatnya dari tempat tinggal kamu ya?" Kaori menjawab, "Iya sis, kagak masalah itu. Kemarin pun juga aku sudah diberitahu oleh teman-teman pula." Lalu Siska itu bicara lagi, "Entar aku ke rumah kamu jam 6 ya Kaori." "Oh iya," katanya, "kamu ke acara nanti malam sama seseorang yang lain gitu ya? Kagak jadi sama Randy, apa itu benar ya Kaori?" Kaori pun membalas, "Kamu pasti dapat info dari teman-teman ya, cepet banget nih nyebarnya." Lalu ia melanjutkan, menjawab tanya temannya itu, "Iya itu benar sis, entar aku kesana sama temanku kerja." Siska itu pun menyahut, "Oh itu beneran ya, kalau gitu aku jadi penasaran nih. Siapa ya cowok yang diajak Kaori ini? Jadi kagak sabar nih, pingin cepat ke rumah kamu." "Hei hei hei," temannya bercanda, menggoda Kaori. Kaori pun menjawab, "Oke Siska, aku tunggu nanti ya. Sampai ketemu di rumah." Setelah itu, berjalanlah waktu, mengikuti kesibukan masing-masing. Kaori melanjutkan lagi pekerjaannya. Di lain tempat, Ririn, yang tadi pagi menelpon Kenshin, ia belum sempat bicara pula, menanyakan akan maksudnya. Ririn itu pun menunggu untuk nanti sampai nomornya Kenshin, nomor handphone yang pertama yang ia ketahui itu bisa dihubungi lagi. Ririn pun kini dirinya nampak sibuk sekali. Di tempat itu pula,
terlihat Sirena, yang berada di kantor yang sama. Yang sampai saat itu, Yudis Dirgantara, yang tak lain pengusaha muda, belum mengetahui juga, jika Sirena saat ini, sudah bekerja di perusahaan, yang ada hubungannya, dengan Kenshin. Sementara, di waktu bersamaan itu, di tempat kerja yang baru, Kenshin dan Iwan sudah mulai membersihkan lantai. Mereka berjalan perlahan dan pelan, melewati meja-meja orang, yang ditempati sejumlah staf kantor itu. Di sela hal tersebut, Kenshin, tak sengaja, mendengar pembicaraan, yang tidak berhubungan, dengan pekerjaan. Iwan pun demikian. Lalu ada kejadian, menghampiri dirinya. Hanya baru berjalan beberapa langkah. Susanti, yang baru dilihatnya itu, tiba-tiba mengetahui, akan keberadaannya di sini. Tentu saja Iwan segera ditanya, "Loh, Iwan nih, kamu kok kerja di kantor tempatku ini? Kebetulan banget nih. Ruangan ini, lagi kurang bersih, kurang rapi pula, ada kamu saat ini. Pas banget gitu, tolong ya bersihkan lantai ini, agar ruangan ini, nampak sejuk kembali." "Iya kagak say." Susanti itu bicara ke cowoknya. Ketika mendengar hal tersebut, para pegawai yang lainnya pun, langsung melihat ke arah Iwan. Iwan pun menjadi pusat perhatian. Dirinya dilihat oleh semua orang yang bekerja di tempat itu. Lebih lanjut, Iwan yang mendapatannya tersebut, yang mendengar perkataan yang tidak mengenakan dari mantannya itu. Ia pun tetap tersenyum. Lalu dirinya menjawab, "Iya kebetulan siang ini, jadwal kerjaku ada di sini." Iwan menekan hatinya sendiri, berusaha bersabar hati, meskipun dirinya saat ini serasa disakiti, diremehkan, dianggap pula sebagai pria yang miskin oleh mantan kekasihnya itu. Setelah hal tersebut, waktu pun berjalan. Kenshin dan Iwan melanjutkan menyelesaikan pekerjaan. Tak lama berselang, setelah lewat beberapa jam, kini waktu sudah menginjak di pukul 4 sore. Semua karyawan yang bekerja saatnya akan pulang. Kenshin dan Iwan pun demikian. Mereka bersiap akan berganti pakaian. Tak lama setelah itu, saat hendak akan keluar, Kenshin segera saja dihentikan oleh seseorang. Rupanya itu salah satu staf kantor bagian dalam, yang terdengar memanggil, Mas tunggu, jangan pulang dulu ya, ini ada kerjaan lagi. Masnya berdua harus lembur hari ini." Kauri sendiri, yang ada di kantornya saat ini, telah bersiap akan pulang. Ia saat ini sedang berkemas, menyiapkan diri, sambil membayangkan nanti. Kauri itu sudah tak sabar hati, menunggu, di rumahnya sendiri. Akankah nanti, Kenshin, bisa menepati janji, sedang saat ini, dirinya bekerja lagi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.